Welcome to Podcast Ma, podcastnya anak Pramuka. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal bahas apa ini, Hana? Kira-kira apa tuh? Oh iya, nggak sengaja nyebut namanya Hana loh. Oke, jadi pada spesial pada podcast hari ini kita berdua bakal perkenalan diri dulu nih. Jadi mulai dari aku, Wulan, yang akan menjadi host pada kali ini, dan juga Hana akan menjadi host yang akan mendampingi kalian. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi sempat kepotong ya karena nggak sengaja nyebut namanya Hana. Oke, Hana, kita kali ini bakal bahas apa sih? Bahas apa tuh? Nah, pada pembahasan kali ini kita bakal bahas mengenai Random Talk About Study. Jadi kita bakal bahas-bahas tentang belajar nih, entah itu teknik belajar, kendala belajar, dan lain sebagainya. Katanya kita juga udah undang bintang tamu spesial ya? Wow, siapa tuh? Ya siapa ya kira-kira? Tanpa berlama-lama lagi yuk, untuk bintang tamu silakan masuk. Oke. Ini dia kedua bintang tamu spesial kita. Oke, mungkin boleh tanya dulu nih kabarnya gimana? Baik kok. Oke, baik. Gimana kalau yang lagi satunya? Baik. Oke, baik. Mungkin ada yang udah kenal belum nih sama teman-teman kita yang sudah ada di sini, tapi mungkin juga ada beberapa yang belum kenal. Mungkin boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisha Putri Febriani, bisa dipanggil Cisha. Saya berasal dari kelas 10 kuliner 1. Oke, 10 kuliner 1. Kalau sebelahnya gimana nih? Saya Ikutu Gede Raja Harta, bisa dipanggil Raja dari kelas 10 perjalanan. Oke, ini dia bisa dipanggil Cisha dan juga Panca. Oke, ini Cisha dan Raja dari 10 kuliner 1 dan 10 perhotelan 6. Oke, kenapa kita bisa mengundang mereka nih pada kali ini? Jadi mereka ini merupakan juara-juara kelas dari kelasnya masing-masing. Nah, kebetulan kita memilih dari 10 kelas 1 dan juga 10 perhotelan 6. Dan tanpa berlama-lama lagi, aduh ini aku udah banyak banget nyimpan pertanyaan nih. Boleh langsung dimulai aja nggak sih pertanyaannya? Oke, kita mulai ya. Oke, Dimulai dari Wulan dulu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama nih, boleh Cisha ataupun Raja yang jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu gimana sih cara kalian atau cara tersendiri bagi kalian untuk menghafalkan suatu materi? Misalnya kalian dikasih materi apa gitu sama guru bahasa Indonesia atau apa? Gimana sih cara kalian buat menghafal materi tersebut? Kalau aku pribadi itu lebih sering mencatat ulang materinya, lalu mencatat ulang dengan bahasa sendiri, lalu aku hafalkan mungkin atau aku ingat-ingat sedikit. Yang penting ada yang masuk di kepala. Oke, jadi melalui catatan gitu ya. Mungkin bisa praktisnya itu setelah itu ya. Ya, atau mak sembarinya juga bisa. Ya, kadang kan kita tuh nulis, pasti ada aja kan kalimat atau kata-kata atau materi pun yang pasti nyantol di kepala kita. Oh ya benar sih sih. Oke, kalau Raja gimana nih Raja? Kalau saya pribadi, mungkin misalnya disuruh menghafalin banyak nih, 25 nomor yang dihafal. Nah, saya cicil tuh, misalnya ada nomor 1 sampai 5, habis itu 6 sampai 10. Jadi, nggak ketumpuk lah nanti pas ngapalin. Oh iya, jadi cicil dari sekarang ya dari. Saya hari ini dikasih tugas minggu depan sudah harus maju menghafal. Dari sekarang cicil dikasih. Berarti otaknya dia kuat ya guys, menampung. Ya, tentu dong. Untuk manusia itu kan memang memiliki kapasitas fantasi yang lumayan besar. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih cari cara buat melatih otak kita biar kita bisa lebih gampang untuk menghafal. Nah, tadi kan dikasih 2 cara nih sama dikasih cara sama Cisha sama dikasih cara sama Raja. Kalian boleh nih pakai salah satunya, misalnya kalian lebih prefer mencatat atau lebih suka mencatat, kalian boleh nih pakai caranya Cisha. Kalau kalian lebih suka atau lebih mager gitu nyatet gitu kan, kalian bisa pakai caranya Cisha. Oke. Kalau dari Hana gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Ada dong pastinya. Nah, dari mencatat tadi, kalian kan sudah lama belajar juga kan? Kira-kira apa sih kendala kalian yang sering kalian alami waktu pembelajaran? Ya mungkin punya kendala Raja dulu atau Cisha dulu nih? Dan Oke. mungkin mulai dari belajar di kelas nih.
Nah, kenalannya itu mungkin teman sebangku atau sederet. Nah, Biasa sering diajak bercanda gitu, membuat kita tuh nggak fokus belajar ini ya. Nah, Wow. kalau di rumah tuh lebih ke belajar pakai buku, tapi nggak bisa jauh dari HP juga. Nah, jadi fakta banget ya. Ya, realitanya gitu kan namanya. jadi pas belajar itu kayak kegoda lah sama handphone tuh buat main game atau buka WA atau lainnya itu buat kita main game lah. Seperti menghasut dia ya, ayo pegang aku, mainkan aku. Keganggu jadinya konsentrasinya. Oke, kalau dari Cisha gimana? Kalau aku hampir mirip sama Raja, cuman aku lebih sering ngerasain tuh bosen, jenuh, kayak udah mau banget lihat buku gitu loh, kayak aku butuh sesuatu yang bisa menyegarkan pikiranku gitu, kayak mungkin Gitu ya. nonton gitu atau lain sebagainya. Yang penting nggak lihat buku terus gitu, jadi kayak muak sendiri jadinya lama-lama gitu. Tapi lah dalam belajar gitu dibilang. Benar. Oke, kalau aku juga hampir sama sih sebenarnya sama mereka. Aku beda sendiri. Tapi apa? Enggak, kan memang harus sama juga biar Iya. intinya biar dapat lah. Oke, selanjutnya sekarang dari aku nih berarti nih ya. Iya. Eh, kalau menurut kalian nih, tadi kan sempat si Cisa menyinggung soal mencatat. Menurut kalian tuh mencatat aja efektif nggak sih buat belajar? Jadi kayak memang sih kadang kita ketika mencatat itu ada mengingat 1, 2 kalimat, tapi apakah itu benar-benar efektif? Mungkin dari tadi Cisa udah ya, sekarang baca. Kalau dari baca gimana nih? Kalau menurut saya sendiri ya efektif aja gitu. Tergantung kita aja sih mau baca lagi nggak catatannya itu, cuma baca ya lebih untungnya ke kita juga bukan orang lain kan. Nah, efektif juga karena pada saat kita dikasih tugas pasti jawaban itu pasti ada di buku catatan kita. Nah, jadi kita tuh mencari jawaban itu dari buku catatan. Nah, itu udah untungnya juga buat kita yang tercepat. Kalau dari Cisa gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih hampir sama kayak Raja. Apalagi catatan itu kalau menurut aku tuh penting buat bekal nanti mungkin kita ada ujian, kuis, ulangan atau lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku sendiri catat itu memang benar-benar penting sih. Apalagi juga kita perlu memahami materinya supaya kita nyatanya itu nggak sia-sia. Kan sia-sia banget tuh kita jadi banyak-banyak tapi kita nggak ngerti apa yang isi catatannya itu. Gimana? Ya, Kak. Berarti buku penuh kitanya nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Mungkin ini bagi yang mager-mager gitu kan biasanya nyatet boleh ya menjadikan mencatat itu sebagai hobi mulai dari sekarang. Karena seperti yang Cisha bilang tadi itu bakal berguna banget. Apalagi buat simpenan atau buat buku yang ketika ada kuis, ulangan dan lain sebagainya. Kalau dari kalian gimana nih? Ada mau nanya lagi nggak? Ada dong, nanti kan kita membahas mencatat nih. Nah, kira-kira teknik apa sih yang kalian bisa gunakan mencatat dalam posisi burnout? Ya, dalam sumpah gitu ya udah jenuh gitu. Kalau aku sendiri mungkin biar biasanya kan kalau aku kan belajarnya berpatokan dengan buku nih. Nah sekarang aku bosan tuh ngeliat buku, mungkin aku bakal nyari video tapi tetap berhubungan dengan belajar. Jadi jadi kita belajar dari video gitu. Jadi kan kalau di video itu kan banyak banget animasi gitu kan, banyak animasi yang didapetin dari video itu. Jadi lebih asik itu belajarnya. Jadi nggak maksudnya kayak apa ya kayak menonton banget gitu. Oh, berarti bisa lewat video gitu nyatet gitu Iya. kan. Berarti poin-poinnya di sini. Kalau dari aja gimana nih? Kalau dari saya paksa tuh misalnya di sekolah di sini Paksa ya. di sekolah ini di kelas disuruh nyatet. Nah, kalau saya malas saya paksa aja. Mendingan saya selesai di sekolah daripada saya disuruh lagi nanti di rumah itu nampak malas kalau gitu. Berarti kalau misalnya si Raja nih nyatet di sekolah, mungkin bisa diselesaikan. Memang benar-benar selesaikan dulu. Berarti benar nih kata pepatah, jangan berhenti sebelum selesai. Gitu. Bagus guys prinsipnya. Walaupun kalian lelah, tapi kalau kalian menyelesaikan itu juga bisa untung buat kalian. Jadi ada 2 tips dari Raja dan juga dari Cisha. Kalau Cisha yang di rumah ya, versi yang di rumah. Kalau si Raja versi yang di sekolah. Oke, untuk selanjutnya sekarang aku nih yang nanya. Nah, kalian mungkin pernah dengar nggak sih pertanyaan ini? Teknik ini ya. Ada teknik belajar namanya teknik Pomodoro, Feynman, dan juga salah satu tekniknya
yaitu mind mapping. Mungkin ada di antara itu yang kalian tahu. Kalau aku sendiri pernah dengar itu teknik Pomodoro. Aku juga itu kadang menerapkan, di mana aku memanajemen waktuku dengan 25 menit belajar dan 5 sampai 10 menit untuk istirahat. Itu juga berfungsi supaya aku tak tertekan belajarnya, supaya aku tak terlalu mempush diriku buat belajar. Jadi ada istilahnya gitu. Benar. Apalagi itu berarti melatih kita juga manajemen waktu ya. Jadi kita nggak always itu harus belajar berjam-jam gitu kan. Tapi sebenarnya 20 menit pun atau 25 menit juga cukup. Asalkan dilakukan jadi rutin gitu ya, rutin. Berarti ini juga melatih manajemen waktu kita. Ini bagus nih buat kalian. Boleh banget nih. Oke, kalau Berarti belajarnya. ya mungkin di antara Pomodoro atau training atau mind mapping nih. Ya cukup lanjut dengan saya. Tapi Raja mau biasanya nih ya pakai yang mana? Pakai manajemen waktu, training atau gimana? Atau mind mapping nih? Biasanya mind mapping ini paling banyak digunakan ya. Iya. Main mapping sih biasanya. Berarti mengambil gitu pokoknya itu. Oke. Gak semua. Oh benar sih, ketimbang semuanya kita baca, semua kita pelajari, nggak semua ternyata masuk, itu rugi banget. Ini. Oke, Nah, aku penasaran nih, dari tadi kan kita ngebahas tentang HP, buku. Kira-kira menurut kalian tuh lebih prefer belajar itu menggunakan HP atau buku nih? Atau lebih suka? Mungkin bisa dijawab sama Raja dulu. Oke, Raja dulu boleh. Buat saya lebih ke buku sih, soalnya semua catatan itu udah ada di buku saya, jadi tinggal belajar itu aja. Kalau dari HP itu malahan tergiur dengan apa itu TikTok. iya sih biasanya gitu ya. Misalnya ada tugas dari guru nih, apalagi kayak aku liburan kemarin gitu kan ada beberapa tugas daring. Ini tugas daring gitu, kita buka, ini belum selesai kita tonton, kita sebelah dulu, kita sebelah dulu, kita pengen nonton kita dulu, hibur diri dulu lah, bilangnya nanti sampai malam deh, tunda. Kayak kalau dari Caca gimana nih? Kalau aku juga sama kayak Raja, tapi aku kok HP juga oke, kalau dipakai Raja, buku juga oke. Tapi aku udah buku sih karena aku juga bisa menandai poin pentingnya gitu, kayak aku menandai poin pentingnya, terus aku ingat-ingat poin pentingnya itu. Jadi kayak gampang banget gitu. Benar-benar Sih. Oke, kalau mereka versi bukunya, kalau aku nih ada nih teknik tradisional yang teknik tradisional, teknik modern ya di era digital gitu ya. Mungkin bisa kalian gunakan juga. Jadi di HP itu kita juga bisa belajar atau mungkin kita juga bisa baca buku. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar ada website gitu yang biasanya dipakai untuk baca buku, khusus baca buku? Pernah dong. Iya, ayo gimana? Cek sama aja bukan bener nih. Karena kan di zaman kita yang sekarang dan kita sebagai Gen Z ya bisa dibilang ya itu melekat banget dengan era digitalisasi ini. Jadi biar gimana kita tidak menggunakan HP ataupun teknologi cuma buat hiburan semata gitu. Jadi bisa banget nih buat belajar. Mungkin kalian ada yang penasaran gimana sih caranya kita belajar gitu. Oh iya, ini mau nyenggol dikit ya pertanyaannya juga dari aku. Menurut kalian nih ketika kalian buka medsos kayak TikTok tadi disebut atau Instagram, itu bisa nggak sih kalian belajar dari sana? Menurut aku sih bisa aja. Jadi kita tuh kayak dapat sumber tuh nggak dari buku aja, tapi dari banyak sumber dengan dari media sosial itu. Oh iya, banyak juga sih sebenarnya kalau lihat videonya itu kayak misalnya bahasa Jepang atau bagaimana. Kalau Raja gimana nih? Ya sih, biasanya kalau kayak nyambung tuh dia misalnya dapat info dari TikTok, nah dikasih linknya ke YouTube, nanti pindah ke YouTube, nah di situ udah dijelaskan. Berarti dia tipe yang ketika melihat oh ini ada konten, biasanya pelajaran apa sih yang paling banyak didapat dari medsos? Dan pelajaran itu. Pelajaran itu keren banget ya. Maksudnya pelajaran di kelas gitu atau pembelajaran untuk siswa seperti kita gitu, apalagi kita SMK ini. Biasanya kita lebih menekankan bahasa Inggris gitu. Pernah nggak sih belajar bahasa Inggris melalui media sosial? Pernah saya nonton kayak percakapan gitu. Conversation gitu ya. Benar. Berarti bisa belajar melalui media digital. Iya. Paling banyak biasanya kalian menggunakan media sosial apa ini? Maksudnya untuk belajar? Kadang YouTube atau mungkin Oke, itu matematika. Kalau Raja di mana? Sama. Oke, YouTube gitu. Apa saya sendiri aja ini yang jangan buka
teman-teman juga yang suka buka medsos, tapi biasanya nyari-nyari hiburan semata, entah itu nyari untuk kesenangan diri sendiri gitu. Kalian bisa banget nyari konten-konten pembelajaran gitu. Bagi yang apalagi memang kayak suka banget update pada masa sampai lupa waktu, ketimbang kalian nonton hiburan semata, kalian kan bisa belajar juga melalui. Oke, sekarang gimana nih? Sekarang pertanyaan dari Asin ya. Nah, kalian kan udah lama juga nih belajar di kelas. Nah, banyak banget kan pelajaran. Kira-kira dari banyaknya pelajaran, kalian tuh lebih suka belajar pakai metode apa sih? Kayak menulis, menghafal, atau yang lain-lainnya? Kalau aku sih lebih menulis sama menghafal. Selain aku juga suka menulis, cara aku supaya cepat paham dan ngerti materi itu juga dengan menghafal. Kalau Raja gimana nih Raja? Sama aja sih, mungkin dari nulis dulu. Nah setelah nulis itu baru dia hafalin. Aku dengarnya cukup kaget ya guys, soalnya aku kira kayak gimana gitu, kayak hebat sih orang yang bisa menghafal, soalnya aku sendiri nggak bisa menghafal. Iya, tapi emang gak semua orang juga cepat apalagi dalam menghafal gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau untuk mungkin anak-anak seperti yang kita nih ya, apalagi aku juga susah nih sebenarnya menghafal. Iya, gitu. sama. Ya, oke, mungkin bisa kita cari referensi lain gitu, mungkin dengan mencatat gitu seperti yang tadi dibilang, itu kan bisa jadi resource juga buat kita. Oke, next sekarang aku yang nanya nih. Oke, aku jadi penasaran nih karena kan dari tadi kalian sudah menjelaskan beberapa hal atau teknik atau metode belajar. Aku jadi penasaran kalian tuh tipe yang belajarnya itu melalui audio kah atau visual kah atau langsung praktek atau praktis langsung gitu ke tempatnya gitu. Mungkin bisa jelaskan dulu. Iya, Raja dulu ya. Gimana nih? Langsung praktek aja di situ. Oke, biasanya langsung praktek gitu. Gimana? Mungkin boleh dicontohin pelajaran apa gitu? Praktek, mungkin pelajaran bahasa Inggris lah, mungkin praktek langsung ngomong. Oh, langsung speak up gitu Iya. ya. Terus kalau Cica gimana nih? Apa dulu sama sih kayak coba. Ya gitu. Kita langsung praktek. Cepat tidak, karena selain itu juga aku lebih cepat ngerti juga kalau praktek. Jadi aku bisa sekalian pelajari, sekalian praktekkan gitu. Oh iya, tapi kalau pelajarannya nggak bisa dipraktekin gimana tuh kalian praktekinnya? Ya mungkin kita cukup pelajari aja materinya. Lalu menghafal itu termasuk praktek atau nggak sih menurut kalian? Kalau aku sih menurut, karena kita kan mengeluarkan suara, kita menghafal. Jadi kalau aku menghafal itu bukan tipe yang dalam hati menghafalnya, tapi aku harus ngomong, harus kayak tangan aku harus belak biar ini aku bisa dapat poinnya. Berarti sekalian pakai public speaking juga nggak sih ini? Wah, keren banget. Kalau kalian gimana nih? Tipenya yang audio, visual atau yang praktek gitu langsung? Aku sih audio ya, aku lebih suka mendengar. Jadi kalau misalnya orang menjelaskan itu, pasti aku kayak cepet nangkep daripada kayak nulis atau apa gitu. Gitu aja sih. Benar. Mereka punya tipenya apa? Punya tipe tersendiri ya, entah itu audio, visual dan lain sebagainya. Kalian juga boleh, harus banget ya sebenarnya kalian mengenali diri kalian sendiri dulu. Kalian tuh tipe belajar yang mana gitu ya kan? Kalau kalian belum tahu, nanti malah takutnya salah hilangin cara belajar gitu. Tapi juga bikin gak nyaman gitu. Iya. Karena kita kan punya metode belajar sendiri-sendiri yang bikin kita nyaman buat belajar, bikin cinta buat belajar. Ada teknik juga mengenali ya dari tadi. Oke, Cisha dan juga Raja juga sudah menjelaskan nih mereka termasuk tipe yang mana. Oke, Pertanyaan terakhir nih ya. oke, pertanyaan terakhir apa? Ini pertanyaan atau gimana nih? Kita tips and trik aja. Oke, Hanan dulu nyampe. Oke, ulang dulu. Oke, jadi mau minta nih tips and trik dari kalian buat teman-teman yang ada di sana. Mungkin bisa langsung bareng-bareng atau kerja gimana? Kalau tips dan trik dari aku mungkin saya coba sama seperti yang bilang sebelumnya. Kalau aku itu tipe belajar yang menulis dulu atau mungkin menulis sambil menghafal atau menulis dulu baru menghafal. Tapi itu juga sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Kalian lebih nyaman yang mana itu terserah kalian. Yang penting kalian bisa untuk belajar. Ya, efektif belajar. Kalau Raja gimana? Kalau saya lebih ke nggak mau kerja 2 kali, gitu. Nggak mau kerja 2 double. Misalnya Oke. udah Inggris lagi dicatat itu enggak.
Maksudnya habis nulis itu langsungnya dihafalin tapi dicicil. Oh iya betul. Oke, tanpa sadar kayaknya udah banyak banget yang kita bahas tentang belajar nih. Oh ya, untuk Cisa sama Raja bisa bantu ngasih tahu teman-teman nggak untuk like dan juga subscribe dan juga share ya podcast kali ini. Oke, mungkin mau pemanasan dulu atau langsung aja nih? Aduh. Oke, jadi ketika nanti aku bilang jangan lupa kalian langsung nanti bilang like, share, dan subscribe. Oke, ready? Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa like, share,